Selamat pagi anak-anak TK Immanuel. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Nah, senang sekali Bunda dari TK Immanuel menjumpai anak-anak. Hari ini hari hebat, hari Jumat. Kita akan senam. Anak-anak sudah memakai baju olahraga. Kalau sudah siap untuk senam, ayo kita senam bersama Bunda-Bunda. Sebelum kita senam, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Derap langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Derap langkah, gegap gempita, kita didik tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua yang berakhlak mulia.
sudah senam, ayo yang keringatan, lap-lap keringatnya. Sama yang haus boleh minum supaya segar. Setelah lap keringat dan minum, siapkan persembahannya. Duduk yang rapi, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan sungguh sayang kepada kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu TK Immanuel sudah senam. Tuhan berkati kami sehingga sehat selalu. Dan saat ini juga Tuhan kami sedang beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Berkati Bunda Yuli yang akan bercerita. Dan kami anak-anak-Mu yang akan mendengar. Sehingga kami boleh menjadi anak yang baik dan anak yang pintar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sudah berdoa. Siapa coba yang ingat cerita minggu lalu? Ada yang ingat? Pasti semuanya ingat ya? Iya, benar sekali. Ceritanya tentang Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan. Iya, nah sekarang Nabi Musa itu disuruh oleh Tuhan untuk menghadap ke Raja Firaun untuk memohon supaya Firaun itu membebaskan orang Israel untuk pergi menyembah kepada Tuhan. Tapi ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, ternyata Firaun itu tidak mau membebaskan mereka. Sehingga Tuhan yang sudah berpesan kepada Musa dan Harun bahwa kalau dia tidak mau memberi kebebasan kepada umat Israel untuk pergi berdoa kepada saya, maka kamu harus melakukan ini, yaitu mengangkat tongkatmu dan menunjuk kepada air yang ada di Sungai Nil. Wow, apa yang terjadi anak-anak yang kekasih ketika Harun dan Musa mengangkat tongkat yang ada di Harun itu? Wah, ketika dia menunjuk kepada air yang ada di Sungai Nil, maka air itu berubah menjadi darah. Wih, berubah menjadi darah dan semua ikan yang ada di Sungai Nil menjadi mati dan berbau busuk sekali. Wah, bahkan air yang ada di gumbang, yang ada di rumah-rumah orang Mesir itu semua berubah menjadi darah. Itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan mereka akhirnya tidak bisa minum, mereka tidak bisa masak karena airnya sudah berubah menjadi darah. Dan bangsa Mesir itu di negara Mesir itu sudah sangat bau busuk karena semua ikan-ikan yang ada di air itu mati semua. Itu tulah yang pertama, hukuman yang pertama kepada bangsa Mesir yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Wah, Raja Firaun pun memohon kepada Musa untuk supaya Musa berdoa kepada Tuhan dan
air itu berubah kembali menjadi jernih. Setelah itu ternyata janjinya kepada Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan ketika air sudah berubah kembali menjadi bersih, menjadi jernih. Raja Firaun sekalinya tidak menepati janjinya. Dan Tuhan pun menyampaikan kepada Musa bahwa kalau dia tidak mau, berarti saya akan mendatangkan hukuman yang kedua, yaitu Tuhan mendatangkan kata yang sangat banyak yang memenuhi rumah-rumah orang-orang Mesir. Bahkan masuk ke kamar raja, masuk ke kamar semua orang Mesir, dan mereka tidak bisa tertidur. Air pun dimasuki oleh kata-kata sehingga mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dan kembali Firaun memohon supaya kata-kata itu diusir dari negeri mereka dengan janji bahwa dia akan memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah kata itu pergi berlalu dari negeri mereka, ternyata Firaun kembali menjadi keras hati, menjadi tidak mau lagi menepati janjinya. Dan Tuhan pun menyampaikan kepada Musa dan Harun, sekarang Raja Firaun dan bangsa Mesir kembali melawan saya, dan ambillah tongkatmu dan pukulkan ke debu tanah. Maka Harun dan Musa pun mengambil tongkat mereka dan mereka memukulkan tongkat itu ke tanah, dan debu yang berhamburan itu berubah menjadi nyamuk. Wow, sehingga negeri Mesir itu dipenuhi oleh nyamuk yang sangat banyak. Wah, anak-anak kalau ada nyamuk satu menggigit itu ya, ini hanya satu, gatalnya luar biasa. Ini banyak sekali sehingga tubuhnya orang-orang Mesir itu termasuk Raja Firaun digigitin sama nyamuk. Wah, dia datang lagi kepada Musa. Musa, bicaralah kepada Tuhanmu, tolong usir nyamuk-nyamuk ini. Dan Musa pun berbicara kepada Tuhan melalui doanya, dan nyamuk-nyamuk itu kembali dihilangkan dari negeri Mesir itu. Tetapi kembali lagi si Firaun itu tidak menepati janjinya. Dia kembali keras hati dan tidak memberi kebebasan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan pun mendatangkan hukuman yang keempat, yaitu lalat pikat. Wah, anak-anak pernah lihat lalat? Lalat yang sangat besar-besar itu loh, yang biasanya kalau hinggap di makanan itu, jijik, pasti bawa penyakit, ya. Tapi ini bukan cuma satu atau dua, atau cuma 10, tapi ribuan lalat memenuhi negeri Mesir itu. Dan datang lagi si Firaun kepada Musa, mohon lagi supaya lalat itu dihilangkan dari negerinya dengan berjanji bahwa dia akan memberi kebebasan kepada umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah lalat pikat itu pergi dari negerinya, kembali lagi Firaun dan bangsa Mesir, seluruh orang Mesir tidak mau memberi kebebasan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun mendatangkan hukuman yang kelima, anak-anak yang kekasih, yaitu penyakit sampar pada ternak. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya karena semua binatang-binatang peliharaan orang Mesir mati semua. Tetapi binatang-binatang orang Israel tidak ada yang kena. Wah, itu hebatnya Tuhan kita ya. Dan saat itu setelah semua ternak mereka, semua
binatang-binatang peliharaan orang Mesir itu mati, datang lagi dia kepada Musa untuk supaya mereka itu berdoa kepada Tuhan dan penyakit itu kembali dipulihkan, kembali dihilangkan dari negeri mereka. Setelah itu, ternyata apakah Firaun sudah mau menepati janjinya? Oh tidak anak-anak. Dia bahkan semakin ganas, semakin bertindak kasar kepada bangsa Israel dan semakin menyuruh bangsa Israel untuk semakin bekerja keras. Dan Tuhan pun akhirnya mendatangkan hukuman yang keenam kepada bangsa Mesir, yaitu bara. Tuhan menyuruh Musa mengambil segenggam bara api dan dia menghamburkannya ke atas udara, dan setelah debu api itu berhamburan, akhirnya turunlah bara api yang hinggap di tubuh-tubuh Raja Firaun dan prajuritnya, bahkan seluruh umat Mesir, dan juga kena binatang-binatang mereka yang sudah dipulihkan oleh Tuhan tadi, dan semuanya menjadi luka-luka. Ya, pokoknya luka-luka semua badan mereka. Tetapi bangsa Israel selalu dijaga oleh Tuhan sehingga mereka tidak kena hukuman-hukuman itu. Dan apa yang terjadi anak-anak yang kekasih? Firaun pun datang kepada Musa. Musa, tolong berdoa kepada Tuhanmu. Dan ini benar-benar sudah, kami tidak akan menjajah bangsa Israel lagi. Kami akan membebaskan kalian untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan pun mendengarkan doa Musa, bara itu pun berlalu. Tetapi kembali lagi Firaun itu berkeras hati anak-anak yang kekasih. Dia kembali menyiksa, kembali memaksa orang-orang Israel dan tidak memberi kebebasan kepada orang-orang Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendatangkan hukuman yang ketujuh, yaitu hujan es. Wow, anak-anak pernah melihat hujan yang deras sekali, lalu ada jatuh-jatuh biji-biji seperti batu es. Nah, itu lebih parah lagi hujan es yang ada saat itu yang diturunkan oleh Tuhan, sehingga semua tanaman-tanaman orang Mesir itu hancur dan mati karena tidak tahan dengan dinginnya cuaca saat itu. Tetapi ada yang belum kena hukuman oleh Tuhan, seperti gandum orang-orang Mesir saat itu karena belum saatnya panen, jadi masih diselamatkan oleh Tuhan, masih dihindarkan dari kehancuran. Tetapi ketika bangsa Mesir bersama dengan Raja Firaun kembali menyiksa bangsa Israel ketika hujan es itu berlalu, maka Tuhan pun mendatangkan hukuman yang ke-8, yaitu belalang. Tuhan mendatangkan belalang dan menghabiskan semua ladang gandum mereka yang tadi itu masih selamat dari hujan es, sehingga panen mereka menjadi gagal. Pokoknya dihabiskan semua, buah-buahan yang ada masih dihabiskan semua sama belalang. Dan saat itu Firaun kembali datang kepada Musa untuk memohon supaya Tuhan memulihkan bangsanya lagi. Dan ketika belalang-belalang itu didatangkan angin oleh Tuhan dari arah barat untuk meniup semua belalang-belalang itu, dan semuanya pergi dari negeri Mesir, maka kembali lagi si Firaun berulah, sehingga Tuhan kembali mendatangkan hukuman yang ke-9, yaitu gelap gulita. 3 hari 3 malam
gelap gulita itu berlangsung. Jadi tidak tahu kapan siang, kapan malam. Semuanya sudah menjadi gelap. Orang Mesir tidak bisa ngapa-ngapain. Orang Mesir tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya lagi. Tetapi satu yang sangat kita syukuri bahwa orang Mesir dihukum, tetapi orang Israel selalu disayang Tuhan, sehingga kesembilan hukuman yang didatangkan oleh Tuhan kepada orang Mesir tidak ada satupun yang kena orang Israel, karena Tuhan itu sayang kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang Israel. Dan itu pun bukti bahwa Tuhan juga sayang kepada kita anak-anaknya, dengan cara kita harus selalu menaati firman Tuhan. Tuhan menghukum Firaun bersama dengan bangsa Mesir karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mari anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita selalu taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Judul cerita kita adalah Tuhan menghukum bangsa Mesir. Nah, cerita kita tadi itu terdapat di dalam Alkitab. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab dan saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan sambil menyanyi Yesus sayang semua. Anak-anak yang kekasih, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah bersenam bersama dan kami bahkan sudah beribadah kepadamu. Cerita firman-Mu sudah disampaikan, kiranya Tuhan memberkati sehingga firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama boleh kami mengerti dan dapat kami jadikan sebagai sulu dalam pedoman kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu sayang kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa atas persembahan yang sudah kami berikan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh dipakai di tengah-tengah pelayanan di TK Immanuel. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kami anak-anak TK Immanuel. Kiranya Engkau memberkati kami semua sehingga kami akan senantiasa bertumbuh dengan baik dan kami boleh mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru dari TK Immanuel dengan baik pula, walaupun hanya melalui video pembelajaran setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati Mama dan Papa di dalam mengangkat tugas tanggung jawab setiap hari, di dalam mengarahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati juga bunda-bunda yang ada di TK Immanuel sehingga kami semua boleh senantiasa kuat dan sehat, bahkan dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan kepada anak-anak-Mu di TK Immanuel. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa untuk pengurus yayasan
dan pengurus Jemaat Immanuel Teluk Lingga, kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati kami semua, sehingga di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami masing-masing, sungguh-sungguh kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Engkau akan senantiasa memberkati, mulai dari Bapak Presiden sampai ke ketua-ketua RT di mana kami berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka akan senantiasa memerintah negeri yang Engkau karuniakan kepada kami ini dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini dan selanjutnya. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memelihara kami semua. Berkati juga ya Tuhan para dokter dan perawat yang saat ini berupaya untuk mengobati penyakit virus corona yang sedang melanda muka bumi ini. Kiranya dengan tangan kasih Tuhan, dengan kuasa-Mu, Engkau yang akan memulihkan bumi ini dari sakit penyakit corona. Tuhan Yesus yang baik, ampunkan setiap salah dosa kami. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-16a. Bunyinya, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Amin. Kita akan tutup ibadah kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Kegiatan kita hari ini telah selesai. Pesan Bunda dari TK Immanuel, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker kalau keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang paling utama adalah rajin berdoa dan mendengarkan cerita Alkitab. Hari Senin anak-anak sekolah lagi memakai baju putih biru. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.